Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke hadis 326 kembali kepada bakti kepada kedua orang tua. Maka jangan pernah sia-siakan. Kalau kedua orang tua Anda masih hidup, betul-betul luar biasa dalam kondisi Anda muslim, pintu surga di depan mata. Tinggal berbakti pada keduanya. Kalau salah satunya pun masih hidup, masih terbuka pintu. Kalau sudah meninggal, maka masih ada celah, tapi tentu tidak seleluasa kalau mereka masih hidup. Maka jangan disia-siakan. Seperti saya sekarang, kondisi ayah dan ibu sudah tidak ada. Jadi berbeda pada saat mereka masih hidup. Dan kita bisa berbuat baik. Kita bisa mendapatkan pahala hanya dengan memberikan makan, memberikan minum, memberikan baju. Ya. Apalah mengantar ke satu tempat, misalnya tujuan beliau. Duduk, ngobrol, memasukkan kegembiraan. Membuat mereka tertawa, tersenyum. Ya. Membahagiakan mereka dengan menjaga nama baik kita misalnya. Semua itu kan bisa. Tapi setelah mereka meninggal, maka sangat terbatas bentuk bakti kita. Kita berbakti dengan berdoa pada Allah SWT untuk mereka, memohon ampun, iya. Bersedekah buat mereka, iya. Tapi banyak hal-hal yang luput karena apa yang kita kerjakan pada saat mereka sudah meninggal, bisa kita kerjakan pada saat mereka hidup. Misalnya kita mendoakan mereka, memohon ampun buat mereka, menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat mereka, itu bisa saja kita kerjakan. Yang itu hanya bisa dikerjakan kalau orang tua sudah meninggal, hanya itu yang dia bisa kerjakan. Tapi memberi makan, mengantar ke tempat tujuan, memasukkan kegembiraan dalam hati mereka, dengan ngobrol, dengan menjenguk kalau sakit, dengan datang ke rumahnya silaturahim, ini semua tidak ada lagi. Maka jangan sia-siakan akhi dan ukhti. Kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan Anda kedua orang tua atau salah satunya hidup, maka jangkau mereka. Kalau Anda satu kota, tinggalkan di rumah Anda. Ya, urus mereka sampai mereka meninggal. Dan pastikan kalau Anda melakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada Anda anak yang berbakti pada Anda. Begitu juga kalau mereka berada di tempat lain yang Anda jauh darinya. Misalnya Anda sedang bekerja di luar negeri, Anda jauh dari orang tua. Sekarang dengan media luar biasa. Dengan ada wifi di rumah atau di kantor, kita bisa telepon ke mereka, kita bisa WA, kita bisa hadiahkan handphone. Kalau Anda mengatakan orang tua saya tidak mengerti medsos, tidak mengerti misalnya WA, Anda ajarkan. Anda ajarkan. Saya duduk dengan ayah saya, Allahyarham, pada saat masih hidup saya sampaikan, Abah seperti ini, Abah seperti ini. Sehingga beliau jadi tahu dan akhirnya bisa bermanfaat. Bisa WA kepada kami, bisa pada keluarga, bisa segala macam, bisa silaturahim lah dengan anak cucunya. Ya. Nah, ini hal yang baik daripada kita menganggap orang tua kita tidak paham sehingga kita susah komunikasi. Ya. Dan banyak hal yang bisa Anda lakukan tentunya. Minimal sekali Anda telepon, tanyakan kabar mereka dan minta didoakan. Dan itu tidak ambil waktu 1 menit. Ini jangan disia-siakan. Perhatikan hadis yang kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Hadis nomor 326 yang berbunyi, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Beliau berkata, Aqbala rajulun ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, Ubayi'uka ala al-hijrati wal jihadi, abtagil ajra min Allah ta'ala. Qala fahal laka min walidayka ahadun hayy? Qala na'am, bal kilahuma. Qala fatabtagil ajra min Allah ta'ala. Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Bunyinya atau artinya, ada seseorang laki-laki menghadap kepada Nabi SAW atau kepada Nabi Allah SAW. Lalu berkata, saya membaiat atau memberikan janji setia saya kepada anda. Orang ini bilang kepada Nabi SAW untuk berhijrah, tinggal bersama anda di Madinah, dan berjihad, siap dikirim bersama pasukan dimanapun anda suruh saya, demi mencari pahala dari Allah yang maha tinggi. Maka Nabi SAW bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tamu masih hidup? Orang itu menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Maka Nabi SAW bersabda, kamu mau mencari pahala dari Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi? Dia menjawab, iya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu dan bergaullah atau pergaulilah keduanya dengan baik. Hadits ini teman-teman hadits yang mulia sekali. Bagaimana Nabi SAW menyetarakan antara hijrah dan jihad, tinggal bersama beliau SAW di Madinah, berjihad bersama beliau, ya, itu dengan bakti sama orang tua.
Nanti akan kita jelaskan mutiara-mutiaranya. Saya bacakan dulu, ada riwayat yang kedua berbunyi, Ja'a rajulun fasta'zanahu fil jihadi qala hayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Ada seseorang laki-laki yang datang meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia menjawab, iya. Maka beliau SAW menjawab, maka berjihadlah dalam berbuat baik kepada mereka berdua. Ya, jadi ini hadis-hadis yang sangat agung. Sangat agung. Kita ambil mutiara-mutiaranya. Yang pertama, keutamaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bagaimana sahabat ini memang cukup banyak meriwayatkan hadis, ya. Bahkan masuk dalam salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah sahabat-sahabat yang terkenal dengan abadilah, 4 yang memang banyak meriwayatkan hadis, ya. Dan bagaimana kejelian beliau radhiyallahu anhu dalam menyampaikan kisah, mirip dengan beberapa sahabat yang meriwayatkan kisah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana mereka menceritakan tentang kondisi pada saat itu. Sebenarnya mereka bisa langsung masuk to the point, menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tetapi di sini tidak. Ya. Dia menceritakan ada seorang laki-laki menghadap kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya atau berkata, saya membaiat Anda untuk hijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah Ta'ala. Jadi ini penyampaian bagaimana kisahnya terjadi. Gitu kan. Bisa saja beliau langsung masuk ke akhir hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan berbaktilah pada kedua orang tuamu. Tapi beliau memulai kisah ini supaya kita tahu. Dan nanti akan banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi ini keutamaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang kedua, bagaimana keutamaan sahabat yang bertanya ini. Dan bagaimana cintanya terhadap Islam, maka dia ingin hijrah bersama Nabi SAW. Artinya tinggal di Madinah bersama beliau, yang dikenal dengan Darul Hijrah. Ya, karena Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka banyak orang yang datang tinggal di Madinah pada saat itu karena ingin bersama Nabi SAW. Ditambah lagi, fase Madinah yang 10 tahun, karena 23 tahun Nabi SAW berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah belum ada kekuatan, sehingga tidak ada perlawanan dari kaum muslimin. Ya. Yang ada cuman sabar, ya, bahkan banyak yang jadi korban, banyak yang terbunuh segala macam, mati syahid radhiyallahu anhu seperti kasus Sumayyah dan Yasir, ya, suami istri yang mulia, termasuk orang-orang yang pertama syahid dalam Islam. 10 tahun di Madinah terbentuk sebuah negara di Madinah, kekuatan Islam, pemerintahan Nabi SAW sebagai nabi dan rajanya, gitu kan. Nah, pada saat itu mulailah ada jihad. Nah, dan jihad bersama Nabi SAW keutamanya besar. Jihad saja tanpa Nabi itu sudah besar, apalagi dengan bersama dengan Nabi SAW. Itu keutamanya luar biasa. Nah, banyak orang yang datang mirip dengan sahabat ini. Walaupun di sini tidak disebutkan namanya, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang khusus ini untuk hijrah. Saya yakin, saya mau baiat, saya mau janji setia, saya akan tinggal bersama Anda di sini di tempat hijrah Anda, dan saya akan siap jihad. Bersama Anda atau tidak, yang jelas saya siap. Diutus saya kemanapun saya siap berperang untuk mengejar pahala di sisi Allah SWT. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan hijrah dan juga jihad. Karena orang pada berlumba-lumba mengejar itu. Siapa yang tidak bahagia teman-teman sekalian berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang mempelajari hadis saja sudah bahagianya luar biasa. Kita mempelajari sejarahnya saja kita sudah merasa kayak hidup bersama beliau dan bahagia rasanya. Saya pada saat menyusun materi sirah dan sempat menyampaikan beberapa kali sampai selesai, dari awal sampai selesai. Saya melihat subhanallah kita seperti hadir bersama beliau gitu. Sedang ada, walaupun kita tidak melihatnya. Bagaimana Nabi SAW interaksi dengan para sahabat, bagaimana membentuk pasukan, bagaimana hijrah, bagaimana dikejar oleh musuh, bagaimana difitnah oleh orang-orang munafik. Bagaimana beliau mengucapkan kasus masa rumah tangga, dan bagaimana beliau berinteraksi dengan kerabatnya, bagaimana beliau interaksi dengan musuh-musuhnya dan seterusnya. Dan itu luar biasa. Bagaimana dengan orang yang tinggal pada saat itu? Tentu kalau Nabi SAW ada, kita berharap kita bisa bersama beliau. Ya. Bagi teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan menginjakkan kaki di kota Rasulullah SAW, saya pun jadikan bahan muhasabah itu. Saya pernah sholat, karena hotel kita orang Indonesia kan di belakang, bagian belakang masjidnya. Jadi lawan arahnya kiblat kalau di Masjid Nabawi. Mungkin tidak asing bagi anda yang pernah haji dan umrah.
Seringkali kita masuk ke masjid di bagian belakang. Pikirannya karena dekat dengan hotel kan. Normal biasa. Tapi saya pernah duduk sendiri, muhasabah. Saya mengatakan, di sini ada kuburan Nabi SAW. Kita anggap Nabi SAW lagi hidup sekarang. Nabi SAW di depan. Ya. Kalau kita anggap Nabi SAW masih hidup, kita terus kemudian kita sholat di belakang sekali. Habis sholat salam langsung pulang. Bagaimana kita mengkondisikan ini dengan kita anggap kita cinta Nabi SAW. Sementara kita bisa setiap saat ziarah kuburnya. Kita bisa meletakkan kaki kita di tanah yang pernah beliau pertama membangun masjid. Itu Raudhah gitu kan. Dan disitulah beliau sujud bersama para sahabat yang ridwanullah. Masih ada potongan tanah itu. Dan pemerintah Saudi menyendirikan warna karpetnya kan. Walaupun kita tidak harus ke situ. Karena kita sholat dimanapun fatwa ulama jelas kita mendapatkan pahala yang banyak. Tapi teman-teman. Banyak orang subhanallah dari awal datang ke Madinah. Sampai pulang tidak pernah ziarah kuburan Nabi SAW. Artinya tidak ada kepedulian. Bahkan mungkin ada yang banyak sholat di hotel. Sudah pahalanya 1000. Saya itu dulu saya mengatakan, subhanallah, saya sholat di belakang. Sementara di depan ada Rasulullah SAW. Beliau memang sudah mati gitu kan, meninggal dunia. Tapi kan saya coba bayangkan bagaimana kalau beliau hidup. Saya pun akan seperti ini, sholat di belakang. Harusnya saya sholat di sebelah, dekat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Minimal setelah salam, ziarah kubur, ucapkan salam kepada beliau. Seperti kalau beliau masih hidup, kita ucapkan salam lalu kemudian kita pamit pulang. Berarti kalaupun beliau hidup akan sama kasusnya kan. Berarti orangnya tidak. Saya pun tidak akan dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Jadi ini ijtihad pribadi tentunya ya. Bagaimana jadikan sebagai bahan muhasabah. Pentingnya kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keindahan sekali kita ucapkan salawat kepada Nabi SAW. Ucapkan salam kepada beliau di depan kuburan. Lalu kita jalan. Tidak mengambil waktu 1 menit bahkan. Karena memang pemerintah Saudi menyuruh orang berjalan, bergerak. Kalau ziarah kubur. Juga keutamaan ziarah kubur kita sudah tahu. Ada keutamaan apalagi ziarah kubur Nabi SAW bersama dengan 2 sahabatnya mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang para sahabat waktu itu berlumba-lumba. Mereka ingin tinggal bersama Nabi SAW. Bangganya kalau dekat tetangga dengan Nabi SAW. Bahkan ada yang datang khusus berkhidmah. Menyerahkan diri ya Rasulullah. Suruh saya apa saja. Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa Anas anaknya khusus kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah ini anak saya Anas. Jadikan dia pembantu anda. Orang mulia tapi datang jadi pembantu. Suruh apa saja ya Rasulullah. Jadi pembantu. Maka Nabi SAW terima. Anas bin Malik yang pergi belanjakan di pasar bantu ini bantu itu. Masya Allah kemuliaan luar biasa menjadi ya, khadim atau pembantu Nabi SAW. Andai saja kita hidup di zaman itu kita berharap bisa berkhidmat sekali saja. Mungkin menyiapkan sendal beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin kita memberikan hadiah, mungkin makanan ya, sebagaimana saya kadang-kadang kalau baca sebagian riwayat para sahabat ada yang mengirimkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setiap hari mengirim makanan ya, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setiap hari datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk duduk melihat beliau. Ada yang sallallahu alaihi wasallam seringkali menemani Nabi SAW. Setiap keluar ikut di mana Nabi SAW. Luar biasa mereka berlumba-lumba untuk berinteraksi dengan utusan Allah yang mulia ini. Itu luar biasa. Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Pernah hidup sezaman dengan Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW dari radhiyallahu anhu. Tapi Nabi sudah meninggal, Anas bin Malik itu sudah tua, sudah 90 tahun. Anas bin Malik ini suka dengan Iyas, orang yang suka belajar, nuntut ilmu. Kemudian dia pernah punya apel, lalu dia hadiahkan. Anas bin Malik menghadiahkan kepada Iyas al-Muzani, seorang tabi'in. Tiba-tiba Iyas mencium apel tersebut. Kata orang di sekitarnya, wah Iyas, kenapa anda seperti ini? Dia bilang, karena saya telah menerima apel dari tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Jadi begitu rindunya orang dengan Nabi SAW. Itu luar biasanya. Jangan sia-siakan akhi dan ukhtis. Baca salawat pada Nabi SAW. Ikuti sunnah-sunnahnya. Bangga dengan syariatnya. Perjuangkan nama baiknya. Ya. Berkorban untuk Nabi SAW.
Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan dicintai. Kalau kita cinta Nabi SAW, kita akan bersama beliau SAW di surga. Sampai Anas bin Malik tadi yang kita sebutkan itu pernah meriwayatkan hadis mengatakan, saya sangat, tidak ada sesuatu yang membuat saya lebih bahagia dibandingkan mendengarkan hadis Nabi SAW, seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Karena saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Walaupun amal saya tidak sama dengan mereka, berharap saya akan bersama mereka di surga. Ini mutiara yang kedua. Bagaimana sahabat ini memahami betul bagaimana kedudukan hijrah bersama Nabi SAW. Ya. Jihad bersama Nabi SAW itu luar biasa. Bagaimana kita berada di satu pasukan perang, Nabi SAW ada di depan. La ilaha illallah. Bahagianya luar biasa. Bagaimana kita berada di satu hidangan makan atau acara perkawinan, ada Nabi SAW di situ. Bagaimana pada saat kita lagi di pasar, ya, kemudian bertemu dengan Nabi SAW yang sedang jalan atau mengunjungi toko kita misalnya. Karena Nabi SAW sering melakukan itu. Bagaimana pada saat kita sakit dikunjungi oleh Nabi SAW. Atau Nabi SAW sakit kita yang mengunjungi beliau atau menjenguknya. Itu kemuliaan yang luar biasa. Nah ini yang para sahabat tidak mau luput dari mereka. Oleh karena itu sahabat yang ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya membaiat Anda. Saya janji setia, tidak akan berubah. Untuk hijrah, tinggal bersama Anda dan berjihad. Dan itu semua untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana keutamaan bakti dengan kedua orang tua. Jadi kalau tadi sudah kita jelaskan panjang lebar bagaimana hijrah bersama Nabi SAW, bagaimana berjihad dengan Nabi adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi perhatikan teman-teman. Nabi SAW bertanya pada orang ini. Padahal orang ini niat baik. Mau tinggal sama Nabi, mau siap jihad, berkhidmah. Kata Nabi SAW, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang ini berarti bukan dari Madinah, di luar Madinah. Karena dia datang ke Madinah untuk tinggal bersama Nabi SAW. Tapi Nabi tanya, karena dari luar Madinah tanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Bahkan dua-duanya masih hidup. Kata Nabi SAW, apa kau mau kejar pahala? Maksudnya, kau mau nggak kejar pahala seperti yang kau bahasakan tadi. Hijrah bersamaku, jihad bersamaku. Sama itu. Kata dia, tentu ya Rasul. Pasti. Kata Nabi SAW, kalau begitu, pulanglah. Maksudnya ke perkampunganmu sana. Dan pada keduanya lah, kau cari pahala. Pergauli mereka dengan baik. Berarti teman-teman ini luar biasa keutamaan bakti sama orang tua. Sampai pada tingkat, subhanallah, menyamai tinggal bersama Nabi SAW dan jihad. Ya. Di dalam hadis yang lain tadi riwayat yang kedua, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW minta izin ikut jihad. Nabi mengutus pasukan manapun boleh, izinkan saya ikut. Kata Nabi SAW, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kembali dan pada keduanya kau berjihad. Perhatikan teman-teman, jihad itu apa sih? Yang kita bahas tentang perangnya. Keluar, bawa senjata, ya, punya keterampilan. Karena kita tahu kita akan berhadapan sama musuh, tidak mungkin kita tidak punya keterampilan. Kemudian punya angan-angan dan harapan, menang, kita dapat ghanimah dan memuliakan Islam, kata rampasan perang, atau kita mati dan kita mati syahid masuk surga tanpa hisab. Ya. Maka kalau itu kita berhadapan sama musuh, kita bisa dipotong tangannya, bisa ditusuk badannya, bisa dipenggal kepalanya, bisa dipotong kakinya. Banyak risiko yang bisa terjadi. Perhatikan teman-teman bagaimana beratnya jihad itu. Apa bahasa Nabi SAW di sini? Irji'. Maaf, kata Nabi SAW, farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Pulanglah kepada keduanya dan muliakan, gauli mereka dengan cara baik. Riwayat yang tadi yang kedua, fa fihima fajahid, maka pada keduanya kau berjihad. Jadi di sini pertemukan teman-teman antara luar biasanya repotnya orang berjihad itu, ya. Harus bawa senjata, siap, punya keterampilan, punya persiapan strategi, punya kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan yang datang. Mungkin bisa ditawan musuh, bisa disiksa, bisa segala macam. Puncaknya mati terbunuh. Seperti itu Nabi SAW gunakan bahasa lakukan pada orang tuamu. Bisa ditangkap pesannya? Artinya jihad itu seperti yang luar biasa yang kau bisa lakukan, kau kejar surga. Punya strategi apapun yang bisa kau lakukan untuk kalahin musuh di sini adalah untuk bahagiakan orang tuamu. Jadi Nabi SAW gunakan istilah jihad. Fafihi ma fajahid.
Pada keduanya kau berjihad. Pada keduanya lah kau berjihad. Itu hal yang luar biasa itu. Luar biasa. Gitu. Artinya bukan cuma sekedar, ya apa kabar ibu, assalamualaikum, apa kabar ayah, selesai. Enggak. Fajahid. Ya. Tanpa tunggu mereka WA, mereka telepon. Kita yang sibuk WA dan telepon. Kita yang sibuk terus tanya kabarnya, apa segala macam. Ya, sibuk dengan itu. Fajihad, jihad di situ. Kita yang sibuk sebelum kita makan, oh orang tua saya kirimin duluan. Bahkan kita tidak makan sebelum orang tua kita menyentuh makanan di sana. Misal, gitu kan. Kalau bisa terjangkau, tidak tenang kalau tidak ketemu dalam sehari, apalagi kalau dalam satu wilayah. Kalau sekarang Masya Allah sudah bisa video call, sebentar, hitungan detik pakai stopwatch. Yang penting mereka sudah ridho dengan kita. Karena kata Nabi SAW, Allah firudul walid. Ya. Riwayat dan walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau Allah sudah ridho teman-teman, semua Allah kasih. Kesalahan semua Allah maafkan. Dan itu ada sebabnya kalau kita membuat kedua orang tua kita ridho. Maka itu penting. Juga wajar sekali kita berbuat seperti itu kepada orang tua kita karena sebagai tanda syukur, terima kasih. Kata Nabi SAW, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, berarti belum berterima kasih kepada Allah. Ya. Berjihadlah pada kedua orang tua itu, jihad pada mereka. Bagaimana kita sibuk, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Pokoknya jihad, orang yang memaksakan diri untuk bisa meraih ridho mereka. Ada orang Allah musta'an, seminggu sekali. Ya syukur kalau dia bisa telepon orang tuanya. Ada yang sebulan, ada bahkan setahun. Ada bahkan mungkin tidak pernah telepon orang tuanya. Karena merasa sibuk, punya jabatan, punya segala macam. Lupa dengan orang tuanya. Orang tuanya pun telepon buru-buru. Sudah ibu, sudah saya ada meeting. Saya ada pertemuan, segala macam. Nanti telepon lagi ya. Seakan-akan orang tuanya itu nggak penting. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka kunci sukses kita. Hati-hati dengan ini teman-teman sekalian.